Em, Bu Nita sudah intro ya, menghadapi dan menaklukkan dunia. Waktu kami siapkan doa, salah satunya itu kan sebetulnya karena ada yang mimpi kita banyak yang gak lulus ya. Kenapa kita buat hari ini? Salah satu, sebetulnya sejujurnya ya, ngaku dosa dulu sebelum saya mulai. Sejujurnya minggu ini juga para mempelai yang tersisa di base, kemarin pengakuan dosa ya, banyak terdistrak. Oke, waktu saya siapkan ini Tuhan bicara satu hal, ini sesuatu yang Tuhan lagi bicara bulan ini buat saya. Kasih akan Bapa versus kasih akan dunia. Seringkali menjadi sebuah pilihan ya. Ingat kenapa dasarnya kasih akan Bapa itu penyakit kita sudah ditanggung, kesengsaraan kita dipikulnya. Lanjut. Kenapa ayat ini saya bandingkan? Karena 1 Yohanes 2 ayat 15 berkata, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, ini yang jadi masalah. Kita gak bisa punya dua-duanya, kita gak bisa pegang dua-duanya. Ya kayak tadi Bu Nita bilang, mari kita pilih, dilatih. Seperti kuda, apa tadi namanya? Iya. Nah, ternyata ayatnya jelas berkata, jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam dua orang itu. Waktu saya pelajari ini, sebetulnya mengerikan saudara, sangat tipis. Itu kenapa begitu banyak kasih menjadi dingin. Ya, begitu banyak orang jadi berubah setia. Di luar ya. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu apa? Keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup. Bukanlah berasal dari Tuhan. Bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Saudara, yang kami selalu anak saya share bahwa seperti AI itu menawarkan sebetulnya kenyamanan dan pesona dunia ya. Buat kita enak nyaman, kasih tugas dia kita gak usah mikir. Saya dengar riset satu berkata bahwa ada satu riset, satu kelompok buat esai dari awal sampai akhir tidak pernah dikasih AI ya. Satu kelompok diberikan AI dari awal. Jadi semua pertanyaan mereka harus proses lewat AI. Di ujung mereka kasih esai yang sama, tugas esai yang sama antara di dalam dua kelompok ini. Apa hasilnya? Ternyata powernya otak itu menurun untuk kelompok yang terus menggunakan AI. Ternyata ada salah satu masalah ya. Nih guru-guru dan dosen-dosen juga dianjurkan menggunakan AI. Saya bilang hati-hati ya, harus pandai memanfaatkan dan memperbudak. Jangan sampai kita dijadiin bodoh. Keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup. Ini strategi iblis untuk mengeluarkan kita dari hadirat Tuhan. Ya, Chuck Pierce berkata bahwa ini tahun dimana kita Tuhan mematok semua yang kita klaim, seperti yang tadi kita lakukan. Tapi dia strateginya satu, yang paling parah adalah apa? Nembakin emosi kita. Ya, kalau lagi emosinya ngaco, bisa menghadap Tuhan enggak? Susah, ya kecuali bertobat cepat-cepat. Dan seringkali kita memilih apa yang nyaman di daging kita, nyaman di mata kita, dan menjawab ego kita, saudara ya. Dan itu yang salah satu kita harus waspada. Ada satu ayat lagi yang mengerikan, Yakobus 4 ayat 4, dibilang begini, persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Jadi memang gak ada pilihan ya saudara ya. Pilihannya adalah kita tetap di dalam Tuhan dan kita memilih untuk terus dilatih dengan Tuhan. Oke, lanjut. Yang lalu saya pernah ceritakan bahwa sistemnya manusia adalah kasih. Jadi kalau kita memilih keluar dari kasih, respon kita memilih keluar dari kasih, respon kita memilih kecewa, respon kita memilih melo-melo gak jelas, maka kita sedang keluar dari kasih. Nah, ayatnya bilang begini, setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah. Kalau saudara dengar, sejujurnya ya saudara, kalau saya dengar ini awal saya baca, saya berpikir kayaknya gue gak parah-parah banget gitu deh. Jujur gak?
Karena melanggar juga hukum Allah. Kayaknya saya nggak melanggar, saya nggak berzina, saya nggak mencuri menurut saya nggak yang aneh-aneh kok. Saya nggak bunuh orang, tapi saya benci. Ya kan? Saya jengkel. Saya nggak suka kalau ngeliat orang tuh berbuat sesuatu yang menurut saya nggak masuk standar. Ternyata itu juga melanggar hukum Allah, saudara ya. Karena setiap dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Tapi saya nggak mau tuntutan iblis datang lagi ke atas kita. Ayat selanjutnya berkata begini, dan kamu tahu bahwa ia telah menyatakan dirinya supaya ia menghapus segala dosa dan di dalam dia tidak ada dosa. Ayat ini semoga menjelaskan saudara kenapa kita harus terhubung dengan Tuhan. Karena begitu kita keluar dari hubungan ini sama Tuhan, kita keluar dari Tuhan, emosi kita kepancing. Ya, yang harusnya bangun pagi, tadi ya giat bekerja bangun pagi, tapi karena lagi berantem, bodoh banget, males. Ada nggak yang kayak gitu ya? Saya kadang-kadang begitu. Ya, ternyata itu melanggar hukum Allah. Tapi ayatnya berkata begini, dia sudah menyatakan dirinya. Hari-hari ini saya lagi belajar bahwa ternyata semua yang Tuhan buat itu kalau bahasa Inggris past tense. Artinya sudah dilakukan, sudah terjadi. Bilur Yesus sudah menyembuhkan saya, jadi saya gak peduli saya makan apa. Pokoknya, saya lagi ngomong sama Pak Luki terus ya. Pokoknya Yesus sudah menyembuhkan saya. Jadi berita baiknya saya minggu ini, saya makan kedelai, saya makan tempe, tahu dan sebagainya ya. Karena ayatnya berkata sudah dilakukan. Dan ternyata ajaib banget saudara, saya gak makan obat ya, muka saya lumayan lah ya, gak parah-parah banget. Nah karena sudah disembuhkan, jadi saya maki iblis, ini pelanggaran kamu ya. Sudah tertulis, gue udah sembuh, jadi cabut semuanya. Gak ada tempat di tempat muka ini, gak ada tempat di tubuh saya. Ternyata itu powerful banget saudara. Saya mau saudara ingatkan saudara begini. Apa yang Tuhan sudah lakukan itu sudah terjadi. Dan sudah benar-benar terjadi. Jadi kalau Tuhan bilang saudara, dia sudah mengampuni, dia sudah menghapus segala dosa. Jangan mau tergoda masuk dosa lagi. Bilang gua gak makan tuh makanan lu. Sama setan gak apa-apa kasar saudara ya. Gua gak makan makanan lo, makanan najis. Udah gak nyatu lagi, gua maaf. Karena Tuhan sudah menyatakan dirinya, saya sudah bebas dari makananmu. Coba ngomong dulu, jangan cuma ngeliat saya ketawa. Bilang, dosa saudara yang selalu saudara lakukan yang membuat saudara keluar dari kasih Tuhan apa? Tahu semua kan masing-masing ya? Ya, mari kita bilang, iblis, gua gak makan lagi tuh males. Gua gak makan itu marah. Gua gak makan itu melo-melo gak jelas. Gua gak makan itu kekecewaan. Gua gak makan itu sakit hati. Karena dia sudah menyatakan dirinya, menghapus segala dosaku. Dan di dalam dia, aku berada. Tidak ada lagi dosa. Gua gak makan itu dosa. Sepakat? Lanjut. Satu sisi, ya bentar karena perangnya nggak panjang, bentar. Kasihlah Tuhan Allahmu tadi ya, ini hukum pertama. Saya mau saudara baca ini sebentar ya. Baca sekilas, luka itu membuat cinta kita akan Tuhan akan menjadi dingin. Ini yang akan kita habisi. Ini nanti tulisan semua ada di perang. Saudara pada saat saudara baca, jangan berpikir aku nggak punya, habisin aja. Karena itu udah merusak saudara, sudah merusak keluarga, sudah merusak teman, sudah merusak pelayanan, sudah merusak terlalu banyak. Nanti ini semua akan keluar dan dihabisi dengan kasih Tuhan. Amin. Lanjut. Kedurhakaan makin banyak maka kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Mari setiap saat kita memilih seperti yang Bu Nita bilang. Kita milih luka udah gak makan lagi kita kan? Kita makan apa? Gua lagi dilatih sama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saya lagi dilatih menjadi kuda kebanggaan Tuhan. Oke? Ayat satu lagi yang mengunci ya. Juru selamat Yesus Kristus juru selamat kita telah menyerahkan dirinya untuk apa? Membebaskan kita dari segala kejahatan.
Semua kedurhakaan, semua kejahatan sudah. Jadi saat saudara nanti memperkatakan, saya mau saudara tahu, secara tertulis saudara sudah dibebaskan. Secara tertulis semua itu sudah dihabisi dari Mahanaim. Kalau dia masih muncul, dia melanggar batas kekuasaan, tempatnya adalah di black hole. Untuk apa? Menguduskan bagi dirinya suatu umat. Kita sedang dikuduskan supaya kita rajin berbuat baik. Amin. Mari. Slide berikutnya buat perang, saya minta Ibu Cakup memimpin kita perang. Nanti satu demi satu akan dimunculkan saudara. Mari kita habisi bersama-sama dan kita memilih kasih akan Bapa. Amin.